ta'ala wa mata'na bi'ulumihi fid daraini amin. Wal mu'allafatu man aslama wa niyyatuhu dha'ifah. Mu'allaf itu orang yang berislam dan niatnya itu dhaif. Aw lahu syarafun yutawaqqa'u bi'ita'ihi islamu ghairihi. Atau dia punya kemuliaan yang diharapkan dengan memberikannya zakat diharap berislam orang lain. Nah itu disebut mu'allaf juga, ya kah? Ini sudah berislam itu niatnya kuat, tapi kita beri zakat supaya apa? Supaya komunitasnya pun umpat juga masuk Islam. Jadi mu'allaf ini artinya dua, ya kah? Pertama, orang yang berislam yang niat berislamnya lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berislam niatnya kuat tapi kita harap dengan memberikannya zakat kita harapkan berislamnya orang-orang lain selain dia. Warriqab dan riqab al-mukatabuna kitabatan sahihatan. Adapun riqab itu artinya budak-budak yang dimukatabkan dengan kitabah sahihah. Budak-budak yang berakad kitabah. Ini berakad lawan patuanannya akad kitabah. Jadi patuanannya jika kau mengumpulkan duit seini cariakan ikam bisa merdeka. Nah lalu Islam membantu supaya inya merdeka dikasih zakat. Payongtol muqatabu aw sayyiduhu biidnihi dainahu in ajaza anil wafa. Maka diberikanlah kepada mukatab itu atau kepada tuannya dengan izinnya akan hutang dia jika dia lemah daripada malunasi. Awil asilu salah baca lah. Mana tadi? Wa in kana kasuban. Nah, ya kan? Meskipun dia itu orang yang bekerja. Idil kasbu talangkah kau baca? Talangkah lah itu deh. Salah hamna. Wa in kana kasabun meskipun dia bekerja la min zakati sayyidihi li baqaihi ala milkihi. Tidak diberi dari zakat tuannya karena masih beradanya dia di atas kepemilikan tuannya. Jadi imunnya si budak tadi diberi zakat tapi zakat si tuan kada kawa. Kenapa ajar? Zakat si tuan kada kawa diberiakan ke budaknya karena budaknya itu masih milik tuan. Budaknya masih milik tuan walaupun kepemilikannya kada 100%. Karena bisa aja karena kepemilikannya itu lepas bila si budak ini berhasil memenuhi tantangan si tuan tadi melunasi diri sendiri. Wal gharimu man istadana li nafsihi li ghairi ma'siyatin. Adapun orang yang terhutang, orang yang berhutang untuk diri sendiri bukan untuk maksiat. Fayu'talahu in ajaza an wafa'id daini wa in kana kasuban. Maka diberikanlah kepadanya
Jika lemah dia daripada melunasi hutangnya. Meskipun adalah dia si yang terutang tadi orang yang bekerja. Idil kasbu la yadfa'u hajatahu liwapaihi in halad dainu. Karena pekerjaan tidak bisa menutupi hajat untuk melunasi hutang andai jatuh tempo hutangnya. Gawian kadakawa melunasi hutang. Yang kau melunasi hutang itu kan harta ya lah. Summa in lam yakun ma'ahu syai'un u'tiyal kullu. Kemudian jika tidak ada serta dia sesuatu pun, maka diberikanlah semua utangnya, semua tagihannya. Umpama bisi hutang berapa? 5 juta. Kawalah bayar, kada kau bayar, bantu dengan zakat. Ya kah? Bantu dengan zakat. Amun inya kada kawa melunasi ke 5 jutanya, berarti membarinya 5 juta. Amun inya kada kawanya 2 juta aja, berarti barinya berapa? 2 juta juga. 2 juta juga. Ulun kawa iya melunasi 3 juta tapi 2 jutanya ulun kada kawa lagi jar. Nah, maka 2 juta aja bari. Wa illa fa in kana bi haitsu law qada dainahu mimma ma'ahu tamaskana turika lahu mimma ma'ahu ma yakfihi ail umrul ghaliba. Jika tidak demikian, artinya bila kada dana bila kada bisi napa bila ada bisi harta. Bila ada bisi harta nih. Berapa tadi? Utang 5 juta. Berapa harta? 5 juta juga. Tapi bila dibayarkan jatuh miskin, bisi harta mempas. Ya kah? Bisi harta mempas. Fa in kana bi haitsu law qadadainahu mimma ma'ahu tamaskana. Maka jika adalah dia, sekiranya andai dia lunasi kan hutangnya dari harta yang ada besertanya, lalu jatuh miskin dia, turika lahu mimma ma'ahu ma yakfihi, maka dibiarkan untuk dia dari harta yang ada beserta dia yang mencukupinya. Jadi biar aja harta yang ada di tangannya dibiarkan yang mencukupi dia, yang mencukupi untuk ayul al-umrul ghalib, yang mencukupi seumur ghalib manusia. Kama stazharahu syekhuna, sebagaimana mengemukakan akan ini oleh guru kami. Ada ibisi duit jar, tapi mau dibayarkan jatuh miskin. Oh, mau gitu duitnya tuh kada usah kada usah dibayarkan jar. Simpani duitnya. Jadi berarti zakat memberi keseluruhan nilai hutang juga 5 juta juga. Bagusnya lah mun kini ya lah membantu benar kalau tah zakat ini. Wa untiyama yaqdi bihi baqiyadainihi, dan diberikanlah kepadanya harta yang dia lunasi dengannya sisa utangnya. Nah, ya. Titik. Auli islahi dzatil bayyin, atau orang ini berhutang untuk mendamaikan yang berperkara. Yang pertama tadi kan hutang pribadi. Hutang diri sendiri, hutang mandiri nih. Ada ini berutang bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mendamayakan. Si ini menuntut ini, si ini menuntut ini. Ada si A menuntut apa? Menuntut kepada B. Nyawa ada tuh utang lawan dia kalau bayar, kada bayar lagi. Ya kan? Jar B kada da napa kelahian ngelatah. Lalu ada yang pihak ketiga hendak mendamaikan. Napa gerang yang dicari A ini? Yang dicarinya cuma 1 juta, tolong lunasi. Nah, lalu yang pihak ketiga ini dicariakannya duit 1 juta. Lalu inya berutang supaya yang berdua ini A lawan B tadi kada
kada bakalahi berhutang nya 1 juta. Nah ini karena hutangnya bukan untuk diri sendiri tapi untuk mendamayakan. Payung to mastadanahu lidalika walau ghaniyan. Maka diberikan dia akan harta yang dia hutang atau yang dia tuntut hutang, untuk demikian itu walaupun dia orang yang kaya. Nah, walaupun orang yang berutang ini sugih aja padahal, ya kah? Amma idza lam yastadin bal a'tadalika min malihi. Nah, fa innahu la yu'tahu. Adapun apabila dia tidak berhutang, yang pihak ketiga ini kada berutangnya, kada berutang. Tetapi dia memberikan demikian itu dari harta sendiri. Nah si A bakalahi lawan si B urusan 1 juta. Nah sudah nah kenapa garangnya mau cari ya kah pender lawan A 1 juta tuh nah tolong lunasi 1 juta kah. Nah jar ya kalah mencalok dalam kantong nih yang si pihak ketiga nih. Nah orang ini fa innahu la yu'tahu, tidak diberikan zakat karena inya kada berutang. Sedangkan penerima zakat itu kan diantara penerima zakat orang yang terutang. Ya kan inya berutang ya lah, berhaknya dapat zakat. Wa yuntal mustadinu limaslahatin ammatin kaqiradhaifin wa fakki asirin wa imarati nahwi masjidin. Dan diberikanlah orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, fasilitas umum, kaqiradhaifin seperti menjamu tamu. Kalau pina ada tamu muslim yang datang daripada luar negeri, tapi muslim pang lah. Pakai asirin seperti lagi napa berutang untuk membebaskan tawanan. Wa imarati nahwi masjidin, dan seperti lagi memperbaiki saumpama masjid. Wa in ghaniyan, meskipun dia orang kaya tapi inya berutang. Nah ya kah? Tapi inya berutang, maka dibarilah zakat. Demi tadi apa? Demi kemaslahatan umum, demi membebaskan tawanan. Contoh kemaslahatan umum nih, menjamu tamu, membebaskan tawanan, memperbaiki masjid. Bisa memperbaiki ini dalam artian maulah masjid dari batu pertama, bisa juga memperbaiki yang bolong-bolong seperti atap-atap yang bocor, ya kah? Butang, bari zakat. Yang dibari bukan masjidnya, orangnya. Karena penerima zakat itu orang, bukan bangunan. Yang berutang siapa? Yang berutang si A. Kenapa jadinya berutang? Hendak membaiki masjid, ya. Dibarinya itu kepada si A. Karena si A ini telah berutang. Kenapa? Tuh utang apanya wajar? Tuh utang bakas membaiki masjid ya, tuh utang-utang ya. Lalu kada kau melunasi? Karena orang nuntut bayaran lawan inya dari zakat. Nah, ya kah? Jadi zakatnya bukan diberikan kepada panitia masjid, tapi kepada orang yang tadi dia berhutang demi masjid. Aulid dhaman wa fa in kana dhaminu wal asilu mu'siraini u'tiyad dhaminu wafa'ahu. Awil asilu musiran duna dhamini u'tiya in dhamina bila idnin aw aqsuhu u'tiyal asilu lad dhaminu. Mengalihnya inilah atau berutang untuk menjamin tuh gini, aku ikam umpama hendak berutang lawan aku, guru berutang duit guru berapa? 10 juta guru. Nah kada hendak berutang ya aku, sakalnya ada kawan ikam, tenang aja guru ya ulun menjaminnya. Nah ya kah, ikam nggak menjaminnya wani, aku hutangi lawan ikam 10 juta. 6 bulan bayarilah ya kok, 6 bulan bayari. Nah sekalinya sampai 6 bulan ikam kada kawa bayar, yang penjamin tadi kutuntut, semalam menjamin ngolajar, ya kah? Nah maka itu yang kutuntut, kutagih.
Semalam nih kalau menjamin hendak menalangi akan dulu untuk sementara. Nah, itu kutuntut. Nah, lalu karena ini bisa dapat zakat dari pemerintah. Aulid doman, dia berutang untuk menjamin. Fa in kana dhaminu wal asil, jika penjamin wal asil dan yang dijamini. Artinya ikamnya nih yang dapat jaminan nih. Mu'sirah ini keduanya sama-sama susah, ikam susah, yang menjaminnya susah, pina mesti nih menjaminnya sakanya sama ya kah? Sama-sama sakit juga nih. U'tiyad dhaminu wa fa'ahu, maka diberikanlah akan si penjamin palunasan utangnya. Nah, kah? Diberi pemerintah karena senilai hutangnya. Awil asilu musiron, atau yang berutang ini yang musiron, mampu. Dunad dhamin, tidak penjaminnya. U'tiya, maka diberikanlah dia si penjamin indomina bila idnin, jika dia menjamin tanpa ada izin. Au aksuhu, atau kebalikannya, ya kah? Si penjamin yang sugih, si yang berutang kada sugih, u'tiyal asilu ladhaminu, maka diberikanlah si yang berutang, bukan si penjaminnya. Ya, kalau kita simpulkan, siapa yang miskin itu yang dibari, ya kah? Siapa yang susah di antara penjamin atau yang langsung bersangkutan, dia yang dikasih zakat. Tidak mesti menjamin zakatnya sama-sama susah juga. Wa idza wafa min sahmil gharimi lam yarji' 'alal asili wa in domina bi idnihi. Nah, kelanjutannya pulang nih. Apabila si penjamin tadi telah melunasi dari bagian atau jatah orang yang terutang. Kan kamu punya kawan tadi ya, kalau hendak menjaminakan hutang ikam yang senilai 10 juta. Dikasih pemerintah duit 10 juta. Nah, 10 juta gasan melunasi utang. Bayarakannya lawan aku yang 10 juta itu. Apa kelanjutannya? Lam yarji' 'alal asil. Dia tidak boleh nagih atas yang bersangkutan langsung, atas orang yang asli berhutang. Lawan ikamnya kada boleh menagih. Wa in domina bi idnihi, meskipun dia menjaminnya dengan izin ikam, kada boleh lagi menagih. Ya. Karena yang duit yang inya pakai bukan duit kantong ya Allah, inya membayari akan utang ikam bukan duit kantongnya, tapi duit pemberian zakat. Jadi kudu salah lagi ditagih. Lalu kalau inya menagih, bayar semalam udah bayar ya kan sudah hutang 10 juta, mana 10 juta. Nah, ya kada boleh lagi. Penting nih supaya kada terjadi sangkut paut ya. Wala yusrafu minaz zakati syai'un likapni mayyitin aw bina'i masjidin. Tidak digunakan daripada zakat sesuatu pun untuk kapan orang mati dan untuk membangun masjid. Apa bedanya, Jar? Nah, maka tadi kesannya boleh gasan membangun masjid, ya kah? Maka tadi sebelumnya memperbaiki masjid. Kenapa di sini ada pulang tidak boleh digunakan daripada zakat sesuatu pun untuk kapan mayit atau membangun masjid. Yang tadi nih tuh orangnya yang berhutang, ada ngini duit zakat hendak langsung diulahnya mengulah masjid. Contoh, pemerintah ini kan nampung duit zakat. Banyak nah duit jar pemerintah. Baik kita ulahkan ke masjid, ya kah? Baik kita ulahkan ke masjid. Nah itu yang kada boleh. Yang boleh tadi cuma apa? Jar pemerintah di tangan pemerintah ada duit zakat. Ada orang lain yang telah punya hutang, terlilit hutang gara-gara telah membangun masjid.
otomatis kan jadi tagih anunya yang mau utangi. Nah, maka di situ boleh zakat diberikan kepada itu orang yang berhutang demi tadi membangun masjid. Beda kala beda supaya kada terselait. Wa yudda'a mudda'i kitabatin aw gurmin bi ikhbari adlin wa tasdiqi sayyidin aw rabbi dainin aw ishtihari halin bainan nas. Dibenarkan orang yang ngaku-ngaku budak atau orang yang ngaku-ngaku terhutang. Dibenarkan dengan adanya berita dari orang adil atau diberitahu oleh orang yang adil. Bujur kau orang tuh memang budak mukatab, bujur kau orang tuh memang orang yang terlilit hutang, jari yang orang adil nih. Begitupun watasdiqi sayyidin dengan melewat pembenaran dari tuannya. Bujur kau budak pian itu budak mukatab, jar tuannya. Orang bidainin atau pembenaran dari yang punya hutang. Bujurkah orang tuh ada berutang lawan pian 10 juta, jara yang ampun hutang, dasar bujur hanya ada berutang. Awishtihari halin bainan nas atau masyhur keadaannya di tengah orang-orang. Sekampungan tahu inya bisi hutang saling banyakan. Nah, itu kalau dia ngaku maka benarkan pengakuannya. Wa man dafa'a zakatahu limadinihi bi syarti ayyaruddahu lahu an dainihi lam yujzi wala yasihu qada'u daini biha. Fa inna waya bidzalika bila syartin jaza wa sahha. Titiklah. Ini satu cabang. Barang siapa menyerahkan zakat kepada orang yang dihutangi, kita nih ada bisi kawan-kawan nih kita hutangi. Sakalinya bersyarat njulung. Nah lah, ini zakat lah ya. Unda bariakan nyawa syaratnya bayari hutang. Nyawa ada kalau tuh utang lawan daya. Berapa utang nyawa? Ingatkah lagi? Ada ya 2 juta. Nah, 2 juta. Unda bari zakat lah. Syaratnya lunasi yang 2 juta semalam. Ya kah? Gitu kalau tah bisyarti dengan syarat dia kembalikan zakatnya kepada yang memberi sebagai hutangnya. Lam yujzi, nah itu tidak sah, tidak cukup sebagai bayar zakat bersyarat adalah orang memberi zakat bersyarat. Wala yasihu qada'u daini biha, tidak sah juga pelunasan hutang dengannya itu. Nah ya kan zakatnya kada sah, pelunasan hutangnya kada sah. Tapi bila kada ada pendernya bang, itu ada bisa utang lawan kita 2 juta. Nah zakat. Terima kasihlah ulun terima. Ulun ada utang lawan pian 2 juta semalam. Nah ini ulun bayari. Nah itu sah. Fa inna waya, jika keduanya meniatkan demikian itu dalam hatinya. Artinya di dalam hati ada beniat. Nah dalam hati ini kada ada yang tahu. Kada ada yang tahunya bila syartin tanpa ada menyebut persyaratannya jaza, maka itu hukumnya boleh wasoha dan sah. Zakatnya sah, pelunasan hutangnya juga sah. Allah Subhanahu wa taala alam.